Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Hari ini berjumpa dengan Pak Arman. Hari ini kita akan belajar matematika. Untuk materinya adalah KPK dan FPB. Oke, langsung saja. Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya, kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, untuk cara penyelesaiannya, 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8, 2 kali 5, 10, dan seterusnya. Oke, itu contoh kelipatan 2. Contoh lagi, kelipatan 3. Itu ada 3, ada 6, ada 9. Nah, oke, itu adalah kelipatan bilangan. Oke, selanjutnya materinya. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contohnya, faktor bilangan dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 20. Karena semua bilangan tersebut dapat membagi habis bilangan 10. Nah, ini contohnya. 10 dibagi 1, 10. 10 dibagi 2, 5. 10 dibagi 5, 2. 10 dibagi 10, 1. Itu adalah faktor bilangan dari 10. Oke. Untuk materi selanjutnya, bilangan prima. Nah, bilangan prima ini nanti kita akan gunakan untuk mencari FPB sama KPK. Jadi untuk mencari FPB sama KPK, untuk pembaginya itu adalah bilangan prima. Ya, bisa dimulai dari bilangan prima paling kecil. Nanti untuk membagi FPB sama KPK. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya adalah bilangan prima ini bilangan yang hanya bisa dibagi angka itu dan hanya dibagi bisa angka 1. Contohnya, yang pertama, ini spesial, angka 2. Nah, angka 2 ini bisa dibagi 2 sama bisa dibagi 1 aja. Nah, selanjutnya ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, ada 13, ada 19, 23, 29, 31, 36, dan seterusnya. Nah, bilangan prima ini nanti kita akan gunakan untuk mencari FPB sama KPK. Oke, lanjut ya. Kelipatan persekutuan terkecil atau sering disebut dengan KPK. KPK dari 2 atau lebih bilangan adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Contohnya, nah dengan cara sengkedan. Contohnya adalah di video berikut ini. Kita hari ini akan menentukan KPK dari 6 dan 8. Caranya adalah seperti ini. Tulis 6 dan di sini tulis 8, kasih garis. Ya. Langkah pertama, kalian harus membagi dengan angka bilangan prima. Jadi yang untuk membagi di sini adalah bilangan prima. Dimulai dari bilangan prima paling kecil. Bilangan prima yang paling kecil adalah 2. Nah, kemudian dibagi 6 dibagi 2, 3. 8 dibagi 2, 4. Kemudian setelah itu dibagi lagi angka 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka 3 ditulis 3 di bawahnya.
Kalau tidak bisa dibagi, berarti angka yang di sini ditulis lagi di bawahnya. 4 dibagi 2, 2. Kemudian kita bagi lagi angka bilangan prima paling kecil 2. Di sini 3 dibagi 2 nggak bisa tulis 3. Terus di sini 2 dibagi 2 adalah 1. Kemudian setelah di sini 2, selanjutnya dibagi bilangan prima selanjutnya setelah 2 adalah angka 3. 3 dibagi 3 1. Di sini tetap angka 1. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2 adalah 8 dan 3 kali 3. 8 kali 3 24. Jadi KPK 6 dan 8 adalah 24. Untuk menentukan KPK ini kalian juga harus belajar bilangan prima. Soalnya bilangan prima akan untuk membagi yang ada di sini. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah faktor persekutuan terbesar atau sering disebut FPB. FPB dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Contohnya dengan teknik sengkedan. Contohnya ada di video berikut ini. Sekarang kita akan menentukan FPB dari 6 dan 8. Sini tulis 6, sini tulis 8. Untuk menentukan FPB kita hampir sama dengan KPK, tapi nanti bedanya untuk FPB bila bilangan prima yang ada di sini bisa untuk membagi 6 dan untuk membagi 8, maka nanti harus dikurung. Oke, langsung saja. Bilangan prima yang pertama yang untuk membagi adalah angka 2. 6 dibagi 2 adalah 3. 8 dibagi 2 4. Karena bisa untuk membagi 6 dan 8, maka di sini harus dikurung. Nah, kemudian selanjutnya bilangan prima selanjutnya adalah 2. 3 dibagi 2 nggak bisa, maka di sini ditulis lagi angka 3. 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian dibagi 2 lagi. 3 dibagi 2 nggak bisa, tulis lagi 3. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Kemudian setelah di sini angka 2, untuk menentukan selanjutnya di sini adalah bilangan prima selanjutnya adalah angka 3. 3 dibagi 3 1. Di sini adalah 1. Jadi FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Untuk FPB harus diberikan lingkaran ya untuk menentukan FPB. Jadi yang ditulis di sini adalah yang dilingkari. Nah, kemudian kalau di sini nggak dilingkari, kenapa? Karena hanya bisa untuk membagi angka 4 saja. Kalau misalkan di sini ada angka yang bisa dibagi 2, berarti nanti di sini juga harus dilingkari. Nah, jadi bedanya FPB sama KPK adalah seperti itu. Oke. Kemudian Pak Arman ingatkan lagi, untuk angka yang ada di sini itu adalah bilangan prima. Yang untuk membagi semua bilangan prima diurutkan dari bilangan prima paling kecil. Kalau seandainya tidak bisa, kamu cari bilangan prima yang lebih gede lagi. Bilangan prima setelah angka 3 nanti lebih gede lagi, seperti itu. Itu adalah cara untuk menentukan FPB.
Itu tadi contoh dari FPB dan contoh dari menentukan FPB dan KPK secara langsung, ya. Nah, jadi FPB dan KPK itu bisa dicari secara langsung, ya. Bedanya kalau FPB itu yang di dalam kurung, kalau KPK itu semua dikalikan. Nah, dan kemudian untuk diingat-ingat dan kemudian harus diingat-ingat, untuk membagi itu adalah bilangan prima. Kamu pakai bilangan prima yang paling kecil dulu sampai gua bisa dibagi bilangan paling kecil, baru bilangan prima selanjutnya. Nah, itu cara menentukan FPB dan KPK. Oke. Sekian ya dari Pak Arman. Silahkan untuk hal-hal yang penting bisa dicatat untuk belajar di rumah. Oke, sebentar lagi kita akan menghadapi ujian penilaian akhir semester. Nah, Pak Arman harap kalian semua mendapat nilai yang terbaik. Amin. Nah, sekian dari Pak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.